nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmir itu gak apa-apa. Ya masalah kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja. Jadi bisa kita perhatikan di sini, ini bacaannya ada daf'ul bala atau penangkal dari para bala-bala gitu ya, musibah, dan wajal berzak itu sebagai penarik rezeki. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan yaitu sebuah video di mana video tersebut itu Kiai Idrus Ramli ditanya oleh jamaahnya yaitu tentang hukum memakai jimat. Lalu kemudian jimat tersebut itu adalah bertuliskan Asmaul Husna, namun di tengah-tengah itu ada tulisan kitmir. Nah teman-teman ya, nama kitmir ini pernah diriwayatkan oleh para ulama, itu adalah nama anjingnya Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi ini kita tahu kan, itu ada di dalam Al-Quran. Namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya nama anjing tersebut adalah kitmir. Nah teman-teman, lalu apakah boleh hukumnya memakai jimat yang di dalamnya itu ada tulisan Asmaul Husna ataupun ada tulisan Al-Qur'annya, lalu dicampurkan dengan simbol-simbol wafak atau aufak gitu ya. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Idrus Ramli. Oke, mari kita simak videonya. Tolong Kiai Ustadz jelaskan bahaya memasang jimat di rumah. Masang apa? Terutama jimat bertulisan kitmir, sedangkan kitmir itu nama anjing dalam Ashabul Kahfi. Bahkan lebih besar ditulis nama kitmir sebagai jimat daripada tulisan Allah Subhanahu wa taala. Jimat itu sama dengan ruqyah. Jimat itu sama dengan ruqyah ya. Jelas beda teman-teman ya, jimat tidak sama dengan ruqyah. Mari kita lanjutkan. Bagaimana untuk ruqyah yang bacaannya bagus, tidak mengandung kesyirikan, itu hukumnya boleh. Ruqyah yang mengandung kesyirikan nggak boleh, itu ruqyah. Ya, saya sepakat kalau ini. Ruqyah ya. Jimat juga begitu. Nah, ini kalau jimat itu isinya ayat Al-Quran, nama-nama yang diagungkan, atau nama-nama Ashabul Kahfi termasuk kitmir itu gak apa-apa. Ya masalah kalau kitmirnya itu lebih besar, ya mungkin itu hanya seninya aja yang dirubah. Syubhatnya sangat luar biasa. Dan jimat ini tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak madar. Semuanya adalah tabarruk. Artinya apa? Yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu hanyalah Allah. Ini hanya sebab musabab aja sebenarnya. Gak apa-apa seperti itu. Karena Ashabul Kahfi itu termasuk apa namanya? Orang-orang soleh. Dan memang itu terbukti. Ada buktinya memang. Itu jimat. Jadi kata para ulama di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, atau di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, itu banyak kajian tentang jimat di situ. Ulama dulu lah, ulama ahli hadis. Kalau jimat Ashabul Kahfi itu gak apa-apa juga, dan itu banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya katanya. Untuk kebakaran, dari untuk mana kerugian, untuk sakit demam, untuk menjaga harta, itu ada, tapi ada caranya. Saya pernah membuka kursus caranya bikin jimat. Wow. Jadi Kiai Idrus Ramli itu pernah membuat kursus caranya bikin jimat. Kok malah seperti kayak dukun ya? Tapi cuma ngajar, saya bukan dukun. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, Kiai Idrus Ramli ini membolehkan memakai jimat yang di dalamnya itu bercampurnya antara kalimat-kalimat yang agung, lalu kemudian dicampur dengan kitmir. Ada juga yang simbol-simbol seperti simbol-simbol sihir, seperti ya tulisan-tulisan, huruf-huruf, lalu kemudian simbol-simbol yang lain, ya disebut juga seperti wafak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya,
di dalam agama Islam ya, kita ini tidak boleh menggantungkan terhadap jimat, apalagi jimat-jimat tersebut itu ya mengandung kesyirikan. Dan di dalam Islam kita ini ya, kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau kita ingin keluar rumah, cukup kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim dan tidak harus memakai jimat, apalagi syubhat-syubhatnya yang dilontarkan oleh, yang diucapkan oleh Bapak Kiai Idrus Ramli ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Dan ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin yang masih awam ya, dan ini bisa merusak akidah kaum muslimin. Jadi kita ini malah kita bergantung kepada jimat, bahkan ya gambar Habib ataupun gambar Syekh itu ditampal di rumahnya, dan untuk tujuannya adalah untuk menolak mara bahaya, menolak mudarat. Seperti ya, seperti kalau kejadian gempa, kalau ada gambar Syekhnya, ini akan ditolak gempanya. Misal seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana agama Islam ini ya tentang membahas masalah hukum memakai jimat yang di dalamnya itu ada tulisan Al-Qur'an. Nah, oke teman-teman. Jadi, lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ustadz, saya mau tanya tentang soal khilaf jimat dalam Al-Quran. Yang khilaf saya katakan jimat dari Al-Quran adalah jimat yang murni tertulis dengan apa? Al-Quran. Ini pendapat sebagian sahabat ya. Namun kebanyakan sahabat mereka mengatakan haram secara mutlak. Ya. Yang jadi masalah sekarang ya, dan dalil-dalil yang menunjukkan haram secara mutlak lebih kuat ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Rasulullah SAW tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang kedua, Al-Quran itu dia berfungsi atau dia mujarab dengan dibaca. Dengan dibaca. Ya, Al-Quran itu untuk dibaca. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah semuanya dengan dibaca. Tidak kita sakit apa? Al-Quran tempel di kepala. Enggak. Tapi dibaca. Iya, memang benar nih. Ini ya Allah, Masya Allah ya. Ustadz Firanda ini menjelaskan memang sangat bagus sekali ya. Tidak mungkin kalau orang mau meruqyah sakit apa, tempel langsung ya Al-Qur'annya gitu. Dan itu dibaca. Misal kita ketika sedang meruqyah seseorang pasien yang lagi dirasuki jin ataupun diganggu jin, nah kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, meruqyahnya, bukan langsung ditempel di kepalanya. Ini masuk akal ya teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Al-Qur'annya dibaca. Maka ini menunjukkan pengobatan dengan Al-Quran. Al-Quran. Sekarang kalau kita ingin rumah kita selamat, Rasulullah SAW suruh baca surat Al-Baqarah. Iya. Tapi kalau anda misalnya supaya selamat tidak diganggu setan, ditempel ente itu. pasang ayat kursi di hadapan kamar, nih. Jadi setan kalau baca dia kebakar. Kenapa? Ada ayat kursi digantung di depan rumah. Setan nyelonong tidak baca-baca, dia langsung nyelonong. Dia tidak baca. Dia tidak bisa baca Quran, dia masuk dalam langsung. Iya. Kemudian juga kalau jimat dengan Al-Quran, terkadang anak-anak ente lagi pakai jimat Al-Quran, di sini ente bermaksiat. Saya punya tetangga dulu, ya, bukan jimat lagi, jimat langsung di kulitnya, tato, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tapi ya kayak begitu, mabok, sering teler, ya kan bagaimana? Ya, kemudian ente masuk dalam WC juga, jadi Al-Quran terus apa di bawah. Jadi belum lagi kalau dipasang pada anak-anak, akhirnya apa? Ngilernya semuanya kenapa? Al-Quran. Jadi imtihan apa namanya adanya perendahan terhadap Al-Quran. Maka yang benar jimat dengan apapun hukumnya haram. Nah, ini saya setuju. Dan yang terjadi sekarang, meskipun jimat tersebut ada Al-Quran, namun dia tidak Al-Quran murni. Saya punya teman, dia cerita sama saya waktu dia ke Afrika. Dia lihat banyak orang pakai jimat, dan dia dengan berani dia mengatakan, barang siapa yang punya jimat murni Al-Quran, saya kasih hadiah. Datanglah mereka rame-rame. Iya. Yang pakai jimat-jimat semuanya muncul akhirnya. Waktu dibuka nggak ada yang murni Al-Quran. Entah ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang dengan darah haid, ada dicampur dengan garis-garis, dengan kotak-kotak, dengan angka-angka. Tidak ada Quran yang murni. Ada yang hurufnya dipisah-pisah, ada yang ditulis terbalik. Jadi seperti ini. Makanya setan ingin apa? Talbisul haq bil batil, dicampurkan kebatilan dengan kebenaran. Jadi ada Al-Qur'annya, orang yang lihat yang penting ada Al-Qur'annya, padahal ada kebatilan. Namun seandainya ada yang jimat Al-Qur'an doang, maka kita bilang masalah khilafiyah, meskipun kita merojihkan hukumnya haram secara mutlak ya. Jazakallahu khairan Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait masalah hukum memakai jimat yang di dalamnya itu bertuliskan Al-Qur'an. Namun pada hakikatnya ya teman-teman ya, kebanyakan ya jimat-jimat yang ada yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ini
itu tidak murni bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi di situ ada penggandengan antara wafak ya, seperti simbol-simbol, angka-angka, terus kemudian ada huruf hijaiyah yang di kotak-kotak itu, dan ternyata ya itu tidak murni ayat-ayat Al-Qur'an, ada pencampuran tentang simbol-simbol. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Maka dari itu ya teman-teman, kita ini jangan sampai terkena syubhat. Oh, ini kan ada Al-Qur'annya ya. Jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini sangat berbahaya apabila ya kita ini mempercayai hal tersebut. Ini termasuk adalah kesyirikan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ini menyampaikan ya bagaimana kepada masyarakat agar masyarakat ini paham yaitu tentang bahayanya jimat. Nah, teman-teman, jadi saya akan buktikan bahwasanya memang kitmir ini ya itu adalah sebagai jimat untuk menarik rezeki, menolak bala, itu ada. Namun ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oke, mari kita simak videonya ya. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Sahabat sekalian, kali ini kita mendapatkan salah satu jimat atau simbol kaligrafi ya, yang betul. Tanpa kita sadari banyak orang memasangnya di rumah-rumah gitu ya, dan tanpa kita sadari ternyata kaligrafi ini merupakan simbol-simbol syaitan gitu ya, penarik bahkan rumahnya para syaitan. Khususnya yang dapat kita tandai pertama itu ada tulisan kitmir. Setiap mendapatkan tulisan kaligrafi berupa kitmir, maka itu harus dihancurkan. Karena ini salah satu lambang syaitan, salah satu nama syaitan, dan dalam sebuah riwayat ini dinyatakan nama salah satu anjingnya Ashabul Kahfi. Dan bila kita perhatikan, walaupun ini namanya Asmaul Husna katanya, di sini merupakan salah satu jimat bentuknya. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ini bacaannya ada daf'ul bala atau penangkal dari para bala-bala gitu ya, musibah, dan wajal berozak itu sebagai penarik rezeki. Dan ini merupakan sekali lagi merupakan bentuknya jimat gitu ya, termasuk bisa kita perhatikan ini merupakan wafak di mana ini memanggil syaitan salah satu. Jadi setiap syaitan, ada simbol-simbolnya, setiap jin itu ada simbol-simbolnya, cara memanggilnya. Nah, kalau ada kita dapati yang modelnya seperti ini, dapat ada angka-angka Romawi, ada kode-kode tertentu, huruf hijaiyah, ingat itu merupakan kode-kode pemanggil para jin, maka harus dihancurkan seperti itu ya. Maka jemaah hadirin sekalian, apabila kita mendapatkan rumah kita terdapat kaligrafi seperti ini, harus diperhatikan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya teman-teman ya pembahasan tentang terkait masalah jimat ataupun ya wafak tersebut itu bertuliskan kitmir. Dan saya juga pernah berjumpai ya teman-teman ya, itu ada ya simbol-simbol yang semacam itu ya, yaitu jimat bertuliskan kitmir, sama persis yang ada dalam video tersebut itu. Dan saya melihat itu ada di rumah tetangga ya teman-teman ya. Ya gimana ya, mau menegurnya kadang-kadang ini harus perlu pendekatan ya teman-teman, harus dijelaskan secara terperinci tentang terkait masalah jimat. Karena mereka juga meyakini bahwasanya memasang jimat tersebut itu bisa menarik rezeki. Namun pada hakikatnya masalah rezeki ini mutlak milik Allah yang mengasih ya teman-teman ya. Allah lah yang memberi rezeki ya, bukan dari jimat-jimat yang berunsur dengan kesirikan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Sangat bahaya teman-teman ya. Kalau kita menggantungkan jimat tersebut ini bahwasanya jimat ini bisa menarik rezeki, dan ini kita telah berbuat syirik. Karena kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, teman-teman, jadi perlu diperhatikan ya. Dan kalau ada tulisan kitmir ataupun jimat-jimat di tempat-tempat kita, di rumah kita, maka harus segera dihancurkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.